Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ayu Septiani dengan NIM 2018-210-180. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konflik dan negosiasi. Yang pertama ada pembahasan tentang pandangan atas konflik di antara tradisional dan interaksional. Yang pertama ada konflik. Konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika salah satu pihak lainnya telah mempengaruhi secara negatif atau akan mempengaruhi secara negatif terhadap segala sesuatu hal yang dipedulikan oleh pihak pertama. Yang pertama ada pandangan tradisional atas konflik adalah keyakinan bahwa semua konflik bahaya dan harus dihindari. Konflik dipadankan dengan istilah kekerasan, penghancuran, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada pandangan interaksional atas konflik. Adalah keyakinan bahwa konflik tidak hanya merupakan sebuah paksaan yang positif dalam suatu kelompok, tapi juga sangat diperlukan untuk kerjasama dengan lebih efektif. Di sini ada dua, yaitu pertama konflik fungsional adalah konflik yang mendukung tujuan dari kelompok dan peningkatan kinerja. Dan yang kedua ada konflik disfungsional adalah konflik yang menghambat kinerja kelompok. Dan berikutnya saya akan membahas tentang tipe dan lokus konflik. Yang pertama ada jenis konflik, yaitu ada tiga. Yang pertama adalah konflik tugas, yaitu konflik tentang kandungan dan tujuan dari pekerjaan. Yang kedua ada konflik hubungan, yaitu konflik yang didasarkan pada hubungan interpersonal. Dan yang ketiga ada konflik proses, adalah konflik mengenai bagaimana pekerja akan diselesaikan. Yang kedua ada lokus konflik. Lokus konflik ini juga ada tiga. Yang pertama ada konflik jadi adalah konflik yang terjadi di antara dua orang. Yang kedua adalah konflik intragrup, adalah konflik yang terjadi dalam sebuah kelompok atau tim. Dan yang terakhir adalah konflik antar kelompok, yaitu konflik di antara kelompok atau tim yang berbeda. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Septilina Puri Prawesti, NIM 2018-210-181. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai proses konflik. Di sini proses ini memiliki 5 tahapan, yaitu yang pertama pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian. Yang kedua, kesadaran dan personalisasi. Yang ketiga, niatan. Yang keempat, perilaku. Dan yang kelima, hasil. Tahap pertama yaitu pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian. Penampilan kondisi yang menciptakan peluang bagi konflik akan timbul. Lalu kita mengelompokkan kondisi-kondisi ini ke dalam 3 kategori umum. Yang pertama komunikasi, yang kedua struktur, yang ketiga variabel-variabel pribadi. Yang pertama yaitu komunikasi. Jika terdapat perbedaan bahasa atau makna yang terjadi di dalam komunikator dengan komunikan dalam menyampaikan sebuah pesan, terkadang dapat memiliki sebuah konflik yang menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Lalu yang kedua yaitu struktur. Contoh ada 2 orang bernama A dan B misalnya. Mereka telah menjalin persahabatan yang cukup lama, namun suatu saat terjadi sebuah konflik antara mereka, yaitu karena mereka bekerja dengan bidang yang berbeda. Karena si A menjual furnitur dan dia melakukannya itu dengan baik, dan besar penjualannya sebagian dibayarkan dengan kredit.
Lalu si B pekerjaannya yaitu meminimalkan kerugian atas kredit. Maka mereka secara teratur maka pekerjaan si B secara teratur harus mengurangi pengajuan kredit untuk para konsumen. Selanjutnya yaitu variabel pribadi, yang mana meliputi kepribadian emosi dan nilai. Misalnya, orang-orang yang memiliki kepribadian tinggi yang tidak menyenangkan, lalu emosi yang menyebabkan ketika tidak diarahkan kepada orang lain. Dan yang terakhir, seorang karyawan yang marah selama seharian dia bekerja dan menghasilkan sebuah pertemuan yang dipenuhi dengan ketegangan. Selanjutnya yaitu tahap kedua, kesadaran dan personalisasi. Dalam definisi kita mengenai konflik, salah satu atau lebih pihak harus waspada terhadap terjadinya konflik, karena ketidaksepakatan yaitu dipandang sebagai konflik yang mana kesadaran oleh salah satu pihak mengenai kondisi yang menciptakan peluang konflik itu muncul, lalu dirasakan sebagai konflik, yaitu keterlibatan secara emosional dalam konflik yang menciptakan kecemasan, ketegangan, frustasi, dan sebuah permusuhan. Lalu tahap ketiga yaitu niat. Niat di sini dijelaskan keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu dengan menggunakan dua dimensi, kegotong royongan dan ketegasan. Kita dapat mengidentifikasi 5 niat dalam konflik, yaitu yang pertama bersaing, yang kedua berkolaborasi, yang ketiga menghindar, yang keempat mengakomodasi, dan yang kelima yaitu berkompromi. Di sini saya akan menjelaskan bersaing. Bersaing yaitu suatu keinginan untuk memuaskan kepentingan seseorang tanpa dampak timbul konflik terhadap pihak lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Made Gede Basa Pegartana dengan NIM 2018-210-224. Di sini saya akan menyukai presentasi dari kelompok saya, yang dimana saya akan menjelaskan tentang proses konflik pada tahapan yang ketiga, yang berkolaborasi. Berkolaborasi adalah sebuah situasi yang mana para pihak melakukan konflik mengenai keinginan masing-masing untuk memuaskan semua pihak. Contohnya itu saling bekerja sama dalam memecahkan suatu permasalahan yang tengah terjadi dalam organisasi, yang dimana semua orang di dalam organisasi tersebut bekerja sama guna memecahkan permasalahan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu menghindar. Menghindar yaitu keinginan untuk menarik diri atau menyembunyikan diri dari konflik. Contohnya itu seseorang akan selalu mengabaikan konflik yang tengah terjadi di dalam organisasinya, seperti atau semisalnya itu tidak mau ikut campur di dalam permasalahan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengakomodasi. Mengakomodasi adalah kesediaan salah satu pihak dalam menyelesaikan sebuah konflik yang tengah terjadi, yang dimana seseorang tersebut akan menempatkan kepentingan pihak lawan di atas kepentingannya sendiri. Contohnya itu seseorang akan mendengarkan seluruh pendapat dan gagasan dari anggotanya guna dalam menyelesaikan sebuah konflik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berkompromi. Berkompromi adalah situasi yang mana tiap-tiap pihak jika terjadi suatu konflik atau perselisihan akan bersedia untuk menyerahkan suatu hal guna menyelesaikan konflik tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap keempat, yaitu perilaku. Tahap perilaku meliputi pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat oleh para pihak yang sedang berkonflik, yang biasanya sebagai upaya terang-terangan untuk mengimplementasikan niatan mereka sendiri. Contohnya itu adalah seseorang akan memberikan tanggapan atau berdebat terkait dengan permasalahan yang terjadi. Intensitas konflik akan sangat berbahaya jika sebuah konflik akan memasuki fase destruktif, yang dimana fase ini akan menimbulkan perpecahan maupun perdebatan yang sangat brutal di tengah-tengah antara anggota organisasi, yang dimana perdebatan ini akan merugikan organisasi tersebut. Hal ini bisa terjadi karena tidak kemampuan seseorang atau organisasi dalam menangani sebuah konflik.
terutama pada aspek perilaku anggotanya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fitri Kartika Sari dengan NIM 208 dan 10238. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap 5 hasil, yaitu melanjutkan dari rekan saya. Yang pertama, hasil yang fungsional. Bagaimana mungkin konflik dapat bertindak sebagai kekuatan untuk meningkatkan kinerja kelompok? Sulit untuk memvisualisasikan situasi yang mana serangan secara terbuka atau yang keras dapat menjadi fungsional, tetapi dimungkinkan untuk melihat seberapa rendah atau moderat dari suatu level konflik dapat meningkatkan efektivitas kelompok. Konflik bersifat konstruktif ketika dia meningkatkan kualitas dari keputusan, menstimulasi kreativitas dan inovasi, mendorong kepentingan dan keingintahuan di antara para anggota kelompok, menyediakan media bagi permasalahan untuk dipublikasikan, dan melepaskan ketegangan serta membantu perkembangan evaluasi diri sendiri maupun perubahan. Yang kedua, ada hasil yang disfungsional. Konsekuensi dari konflik yang bersifat destruktif terhadap kinerja kelompok atau organisasi yang secara umum dikenal oposisi tidak terkendali, yang melahirkan ketidakpuasan yang mana berperan untuk membubarkan ikatan bersama dan akhirnya mengarah pada kehancuran kelompok. Dan tentu saja kumpulan literatur yang banyak mendokumentasikan di antara konsekuensi yang tidak diinginkan adalah komunikasi yang buruk, penurunan dalam kekompakan kelompok, dan kurangnya usaha pencapaian tujuan kelompok akibat pertikaian di antara para anggota. Semua bentuk dari konflik, bahkan variasi yang bersifat fungsional, cenderung untuk menurunkan kepuasan dan kepercayaan dari anggota kelompok. Yang ketiga, mengelola konflik fungsional. Salah satu dari kunci meminimalkan konflik yang kontraproduktif adalah dengan memahami kapan sebenarnya terjadi ketidaksepakatan. Banyak konflik yang muncul sehubungan dengan orang-orang yang menggunakan bahasa yang berbeda untuk membahas serangkaian tindakan yang pada umumnya sama. Sebagai contoh, seseorang dari bagian pemasaran dan menitik beratkan pada mendistribusikan permasalahan. Sementara itu, seseorang dari bahan operasional akan berbicara mengenai manajemen rantai pasokan untuk menggambarkan permasalahan yang pada dasarnya sama. Manajemen konflik yang berhasil akan mengenali pendekatan yang berbeda ini dan berupaya untuk menyelesaikan mereka dengan mendorong pembahasan secara terbuka dan jujur dengan menitik beratkan pada kepentingannya dan bukannya permasalahan. Pendekatan lainnya adalah dengan membiarkan kelompok yang menentang mengambil bagian dari solusi yang sangat penting bagi mereka dan kemudian menitik beratkan pada bagaimana sisi satunya dapat mencapai terpenuhinya kebutuhan pokoknya. Tidak ada satupun sisi yang dengan tepat persis memperoleh apa yang diinginkan, tetapi masing-masing sisi memperoleh bagian yang penting untuk dari agendanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses yang mana dua atau lebih pihak saling bertukar barang atau jasa dan berupaya untuk setuju dengan nilai tukar mereka. Jadi mereka menukar itu sama-sama mendapatkan hasil, mendapatkan itu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya adalah Dinda Ensyira, NIM 2018-210269, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Terdapat dua strategi perundingan. Perundingan yang pertama ialah perundingan distributif. Perundingan distributif adalah negosiasi yang berupaya untuk membagi jumlah sumber daya secara tetap dan adanya situasi kemenangan atau kekalahan. Tujuan akhir dari perundingan ini ialah situasi di mana salah satu pihak berupaya sebisa mungkin untuk menang. Masing-masing negosiator memiliki titik sasaran yang menandai hasil yang ingin mereka capai dan memiliki titik pertahanan yang menandai bahwa hal tersebut adalah titik terendah yang akan mereka terima di saat melakukan negosiasi. Inti dari perundingan distributif adalah melakukan negosiasi atas siapa yang memperoleh bagian yang tetap. Maksudnya adalah keyakinan bahwa hanya terdapat satu set jumlah barang atau jasa yang harus dibagi di antara kedua belah pihak. Contoh yang banyak dikutip yaitu di antara pekerja dengan pihak manajemen mengenai kenaikan gaji. Di sini, pihak pekerja berupaya untuk menaikkan gajinya setinggi mungkin kepada pihak manajemen, dan hal ini mengidentifikasikan fitur yang mana beroperasional di bawah titik impas. Artinya, setiap sen yang dinegosiasikan oleh pihak pekerja
merupakan beban bagi pihak manajemen. Dan masing-masing pihak akan berunding secara agresif dan memperlakukan lawan lain sebagai lawan untuk dikalahkan. Taktik yang dapat dilakukan dalam perundingan distributif adalah dengan mengajukan penawaran dan lakukan dengan cara yang agresif. Hal ini akan memperlihatkan kekuasaan seorang negosiator. Taktik lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengungkapkan tenggat waktu. Para negosiator yang mengungkapkan tenggat waktu yang cepat kepada pihak lain akan membuat pihak lain mempertimbangkan kembali keputusan yang mereka tentukan. Selanjutnya yaitu perundingan integratif. Berbanding terbalik dengan perundingan sebelumnya, perundingan integratif yaitu adalah negosiasi yang berupaya untuk mencari satu atau lebih kesepakatan yang dapat memberikan solusi kemenangan bagi kedua belah pihak. Dalam istilah perilaku intraorganisasi, perundingan integratif lebih dipilih dibandingkan perundingan distributif karena akan membentuk hubungan dalam jangka panjang. Pada perundingan ini, perlu bagi kedua belah pihak untuk menciptakan kondisi yang bebas dan terbuka untuk membahas semua masalah yang berkaitan, dan juga kepercayaan yang tinggi untuk mencapai keuntungan kesepakatan pada perundingan ini. Bisa dengan cara yaitu menempatkan lebih banyak masalah di saat mereka melakukan negosiasi atau di saat mereka melakukan perundingan. Dengan begitu, kedua belah pihak akan mendapatkan keputusan dengan win-win solution. Selanjutnya yaitu proses negosiasi. Tahap pertama yaitu persiapan dan perencanaan. Sebelum melakukan negosiasi, sebaiknya kita mempersiapkan apa yang perlu dinegosiasikan. Seperti apa yang kita inginkan dari negosiasi, apakah yang menjadi tujuan kita. Saat kita telah mengetahui apa tujuan dari kita melakukan sebuah negosiasi, maka pastikan bahwa tujuan tersebut adalah yang terpenting dalam pembahasan dan tidak dibayangi oleh permasalahan lainnya. Dan juga kita perlu untuk mengantisipasi dan dapat menilai mengenai tujuan dan pendapat dari pihak lain. Ketika kita dapat mengantisipasi posisi lawan, dan maka kita akan lebih siap untuk melawan argumen dengan fakta dan angka yang dapat mendukung posisi kita. Hal selanjutnya, setelah kita berhasil untuk mengumpulkan semua informasi, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan strategi dan juga menentukan alternatif terbaik terhadap sebuah perjanjian yang telah dinegosiasikan, atau disebut dengan BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. BATNA akan menentukan nilai terendah yang dapat diterima oleh kita terhadap suatu perjanjian yang dinegosiasikan. Tahap kedua yaitu definisi dari aturan yang mendasar. Setelah melakukan perencanaan dan telah mengembangkan sebuah strategi, maka kita telah siap untuk memulai mendefinisikan dengan pihak lain mengenai aturan yang mendasar dan prosedur dari negosiasi itu sendiri. Seperti siapa yang akan melakukan negosiasi, di mana kita akan bertemu, apakah jika terdapat hambatan akankah tetap diterapkan, pada permasalahan seperti apakah negosiasi akan dibatasi. Nah, pada selama fase ini, para kedua belah pihak akan saling menukarkan proposal atau permintaan di awal mereka. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Melaudina akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang proses negosiasi. Yang selanjutnya yaitu klarifikasi dan pembenaran. Dalam masing-masing pihak harus mengutarakan apa yang diinginkan. Kita dapat memberikan sebuah dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung posisi kita tersebut. Kemudian melakukan perundingan dan memecah masalah. Inti dari sebuah negosiasi ini adalah upaya memberikan dan mengambil secara aktual dalam mencoba untuk menyelesaikan sebuah perjanjian. Hal ini dilakukan ketika kedua belah pihak perlu untuk membuat konsensi. Selanjutnya, penutupan dan implementasi, yaitu langkah terakhir dalam sebuah negosiasi adalah merumuskan perjanjian dan mengembangkan prosedur yang diperlukan untuk mengimplementasi dan mengawasinya. Segala sesuatu yang diputuskan bersama hendaknya dapat diformalkan. Hal-hal yang dapat diformalkan tersebut antara lain dokumen yang disepakati, mengecek ulang
mengucap ulang dokumen tersebut untuk menghindari kesalahpahaman, kemudian menguraikan dengan jelas semua ketetapan dari persetujuan. Selanjutnya, membuat secara tertulis kedua belah pihak harus membaca dan menandatangani untuk memperoleh kesepakatan. Selanjutnya, perbedaan individual dalam efektivitas negosiasi. Yang pertama ada sifat kepribadian. Sifat kepribadian dalam sebuah negosiasi ini yang paling mempengaruhi hasil dari sebuah negosiasi, di mana ada orang yang mudah setuju yang merupakan sasaran empuk bagi proses negosiasi. Kemampuan seseorang untuk menjadi sebuah negosiator termasuk diantaranya dalam meningkatkan kapasitas sikap pribadi beserta kemampuan manajemen mood dan emosi dapatlah dilatih dan terus ditingkatkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mendra Galuh, NIM 20182103146. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang suasana hati dan emosi. Jadi suasana hati dan emosi ini dapat mempengaruhi proses dan hasil negosiasi tergantung pada konteks situasi yang dihadapi. Seseorang negosiator yang pemarah pada umumnya dianggap mempercepat konsensus karena pihak lainnya percaya bahwa konsensus lainnya ke depannya tidak bisa dicapai. Hal yang terpenting, Anda dapat menunjukkan amarah Anda dalam sebuah proses negosiasi adalah hanya jika ketika Anda memiliki kekuatan atau power yang setara dengan lawan negosiasi Anda. Jika kekuasaan Anda kurang dari lawan Anda, maka kemarahan Anda hanya akan membuat Anda dianggap sebagai negosiator yang sulit. Faktor lainnya adalah kemampuan untuk manajemen suasana hati dan emosi, terutama dalam menunjukkan kemarahan Anda secara nyata, bukan egois semata. Jadi emosi lainnya yang cukup berpengaruh adalah kecewaan, karena kecewaan Anda dapat membuat negosiator lainnya merasa bersalah. Negosiasi terkadang memang penuh dengan tipu daya, khususnya daya ekspresi para negosiator. Dan selanjutnya yaitu budaya. Budaya masing-masing negara memiliki budaya yang berbeda-beda dalam melakukan negosiasi. Dalam hal ini, kita harus memperhatikan aspek budaya yang perlu diperhatikan dalam melakukan negosiasi antar budaya. Adalah senantiasa mengedepankan prinsip keterbukaan dan memperhatikan dinamika aspek emosi dalam negosiasi antar budaya. Terus yang selanjutnya yaitu perbedaan gender di dalam negosiasi. Jadi, gender seringkali diasosiasikan memberikan pengaruh terhadap hasil negosiasi, di mana ada persepsi dan stereotip dari jenis kelamin dan hasil negosiasi. Pria dianggap lebih memperhatikan status, kekuasaan, dan pengakuan, sedangkan wanita lebih memperhatikan atau mengedepankan belas kasihan dan altruisme, yaitu kebajikan dan memperhatikan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Hal ini diasumsikan dapat mempengaruhi hasil negosiasi dengan pertimbangan bahwa pria lebih mementingkan economic value dari sebuah proses negosiasi, sementara wanita lebih diasumsikan mementingkan relationship atau personal value dari sebuah proses negosiasi. Atau dengan kata lain, jika menggunakan pendekatan atau strategi negosiasi, pria lebih cenderung menggunakan strategi distributif dan wanita lebih cenderung menggunakan strategi integratif. Terus selanjutnya yaitu negosiasi dengan pihak ketiga. Jadi terdapat 3 peran kepada seorang pihak ketiga untuk membantu mereka menemukan solusi. Yaitu terdapat 3 peran dasar dari pihak ketiga, yaitu mediator, arbitrator, dan konsiliator. Jadi mediator ini seorang pihak ketiga tidak memihak dan memfasilitasi solusi
yang dinegosiasikan dengan menggunakan pertimbangan bujukan serta saran untuk alternatif. Dan adapun tugas dari mediator ini yaitu tercantum dalam pasal 14 Perma 1/2016, yakni memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri, menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak, menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan, terus membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak, lalu menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya, lalu menyusun jadwal mediasi bersama para pihak, terus mengisi formulir jadwal mediasi, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian, lalu menginvestasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas, lalu memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, dan bekerjasama mencapai penyelesaian. Terus yaitu membantu para pihak dalam merumuskan kesepakatan perdamaian, menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakkeberhasilan, dan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada kepada hakim pemeriksa perkara, lalu menyatakan salah satu para pihak tidak beretikat baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara. Yang terakhir yaitu tugasnya dalam menjalankan fungsinya. Sehingga dapat diketahui bahwa peran mediator ini lebih condong kepada membantu merumuskan kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa dengan posisi netral dan tidak mengambil keputusan tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Setelah dikeluarkannya kesepakatan perdamaian, mediator kemudian mengajukan agar dikuatkan dalam akte perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara. Terus selanjutnya yaitu arbitrator. Arbitrator ini adalah seorang pihak ketiga dengan otoritas untuk mendikte perjanjian. Atau arbitrase dapat secara sukarela atau yang diwajibkan dari arbitrase atas mediasi adalah selalu menghasilkan penyelesaian. Apakah terdapat sisi negatif atau tidak tergantung pada seberapa kejamnya penampilan dari arbitrator tersebut. Jika salah satu pihak pergi dengan perasaan sangat dikalahkan, maka pihak tersebut tentu saja menjadi tidak puas dan konflik akan muncul kembali pada kemudian hari. Jadi, arbitrator ini adalah seorang pihak ketiga pada negosiasi yang memiliki otoritas untuk mendikte perjanjian. Lalu yang terakhir yaitu seorang konsiliator. Seorang konsiliator ini adalah seorang pihak ketiga yang terpercaya untuk menyediakan komunikasi secara informal di antara negosiator dan lawan. Peranan ini sangat terkenal diperankan oleh Robert Duvall dalam film pertama Godfather sebagai anak angkat dari Don Corleone dan seorang pengacara yang terlatih. Duvall berperan sebagai perantara antara pihak Corleone dengan pihak keluarga mafioso lainnya. Dalam membandingkan antara konsiliasi dengan mediasi adalah dalam hal efektivitas.
yang telah terbukti sulit karena keduanya sangat banyak bertumpang tindih. Dalam praktiknya, para konsiliator umumnya bertindak sebagai lebih dari sekedar mengarahkan komunikasi semata. Mereka juga terlibat dalam pencarian fakta, menginterpretasikan pesan, dan membujuk para pihak yang bertikai dengan mengembangkan kesepakatan. Jadi konsiliator ini yaitu seorang pihak ketiga yang terpercaya yang menyediakan kaitan komunikasi secara informal di antara negosiator dengan lawan. Dan seorang konsiliator ini juga terlibat dalam pencarian fakta, menginterpretasikan pesan, dan membujuk para pihak yang bertikai untuk mengembangkan kesepakatan. Kurang lebih itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.